Assalamualaikum. Halo pemirsa olahraga dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Jaring Gawang. Seperti biasa, channel ini akan membahas putar berita olahraga. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya subscribe dulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan berita dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 mengawali kiprah di SEA Games 2021 dengan kekalahan telak dari tim tuan rumah, Vietnam, Jumat 6 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tim Garuda Muda tak bisa membantah ada perbedaan kualitas yang begitu besar dengan Vietnam dalam laga tersebut. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tampil cukup baik pada babak pertama. Bermain bertahan, tim Garuda Muda tak punya opsi selain melakukan counter attack di tengah begitu rajinnya para pemain Vietnam. Berikut beberapa fakta menarik saat Timnas Indonesia kalah dari Timnas Vietnam. Timnas Indonesia U23 memang mampu menahan gempuran dari Vietnam sepanjang babak pertama pertandingan di Vitri Stadium. Namun hal tersebut juga menjadi gambaran betapa inferiornya tim Garuda Muda ketika menghadapi Vietnam. Hampir sepanjang babak pertama, pertahanan Timnas Indonesia U23 digempur oleh Vietnam. Tuan rumah yang didukung puluhan ribu supporter membuat ancaman bertubi-tubi. Sintayong memutuskan untuk memilih Fahrudin Arianto, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya sebagai tiga pemain berusia senior untuk membantu Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Namun, sayangnya, dalam pertandingan pertama tim Garuda Muda di SEA Games 2021, ketiga pemain senior ini kurang memperlihatkan kontribusi yang baik. Ketiga pemain senior ini langsung diturunkan oleh Sintayong sejak awal pertandingan. Fahrudin boleh dibilang cukup baik pada awal pertandingan. Namun pada babak kedua boleh dibilang penampilannya tak cukup baik. Permasalahan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan ini tampaknya tak berbeda dengan sejumlah kekalahan yang dialami tim Garuda di masa lalu. Ketahanan yang diperlihatkan dari awal pertandingan secara perlahan menurun drastis di babak kedua. Persiapan tim Garuda Muda yang diasuh Sintayong untuk menguatkan performa dan ketahanan fisik pemain tampaknya belum terlihat dalam pertandingan ini. Terbukti, selain karena permainan Vietnam yang konsisten untuk terus memberikan tekanan kepada Timnas Indonesia U23, performa tim Garuda Muda yang mulai menurun ikut berkontribusi terhadap keberhasilan Vietnam mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Sadil Ramdhani mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk turun sejak awal pertandingan saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Vietnam. Pemain Sabah FC itu pun langsung menorehkan catatan individu tersendiri bersama tim Garuda Muda. Tampil dalam pertandingan kontra Vietnam, membuat Sadil langsung memastikan namanya sebagai satu di antara beberapa pemain yang tampil dalam 3 edisi SEA Games. Sadil pertama kali tampil di SEA Games adalah pada 2017 di Kuala Lumpur dan berlanjut pada 2019 di Manila. Timnas Indonesia U23 cenderung bermain sangat apik setiap kali memulai kiprah di SEA Games. Namun, kekalahan 0 hingga 3 dari Vietnam di laga pertama grup SEA Games 2021 ini menjadi kekalahan kedua yang dialami tim Garuda Muda kalah memulai kiprah di SEA Games. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 merasakan hal serupa pada 2015 di Singapura. Kala itu, tim Garuda Muda harus menghadapi Myanmar di laga pertama grup A. Secara mengejutkan, Timnas Indonesia U23 kalah 2 hingga 4 dari Myanmar di pertandingan tersebut. Abdul Staluhu dan Ahmad Noviandani menjadi 2 pemain yang berhasil mencetak gol hiburan dalam pertandingan tersebut.